Hai, baik. Selamat siang semuanya, rekan semuanya. Oke, pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan mata pelatihan Artful Andragogy untuk membangun learning engagement. Eh, ini adalah sebuah penerapan ya teman-teman semuanya. Dan di pagi hari ini kita akan dibersamai bersama dengan saya, yaitu em, nama saya Ana. Dan saya dipanggil dengan Ana Susanti. Saya adalah Widewisara Ahli Muda PPSDM Kemendikdasmen. Teman-teman bisa bertemu saya di Instagram ya, teman-teman, untuk kita mengenal lebih dekat. Saat ini sudah saat zamannya digital dan bisa juga menghubungi di WhatsApp ataupun Gmail-nya. Dipersilakan rekan-rekan semua. Nah, kalau saya sudah kenalan, maka eh ada baiknya sekarang giliran Anda semuanya untuk memperkenalkan diri melalui Padlet. Jadi nanti Anda melakukan foto, kemudian memperkenalkan diri asalnya, instansinya, kemudian buatlah versi terbaik yang Anda inginkan. Karena sejatinya anda adalah orang-orang terpilih yang bersama kita di pagi hari ini untuk membicarakan tentang Artful Andragogy. Nah, terima kasih teman-teman sudah mengasih foto dan memberikan tes-tes perkenalannya. Terima kasih semuanya sudah masuk ke dalam Padletnya. Oke, apa itu pembelajaran orang dewasa? Kalau teman-teman semuanya ada yang tahu nggak pembelajaran orang dewasa itu seperti apa? Ayo. Oke, bagus. Sudah disebutkan. Oh, Bu Kiki. Oh, Bu Wiwi. Sudah ya. Oke, baiklah. Orang dewasa itu pertama kali diperkenalkan oleh eh, Profesor Malcolm Shepard Knowles. Beliau dari Idaho University. Dan ini ada ciri-ciri menurut beliau. Ada kemandirian orang dewasa, mengarahkan sendiri proses belajarnya, pengalaman belajar sebagai sumber belajar, sampai kepada orientasi masalahnya. Oke. Nah, prinsipnya itu terdiri dari 6. Yang pertama adalah orang dewasa itu need to know, orang dewasa itu punya konsep diri, orang dewasa itu tidak kosong tapi punya pengalaman. Mereka siap belajar. Mereka punya orientasi kenapa harus belajar. Dan yang penting mereka termotivasi untuk belajar. Nah, ada teori-teori yang mendasari pembelajaran orang yang dewasa atau andragogi ya gitu. Karena kita berangkat dari andragogi, maka ada 4 teori belajar yang sudah kita kenali, yaitu behavioristik, kognitif, humanistik, dan psikologi perkembangan. Oke, nah nggak cuman prinsip teori gitu, tapi di dalam pembelajaran orang dewasa yang harus kita ketahui sebelum kita masuk ke artfulnya gitu adalah strategi bagaimana pembelajaran orang dewasa itu terjadi. Karena ini andragogi, maka ada beberapa hal atau komponen yang mempengaruhi proses belajarnya dari andragogi ini. Yang pertama itu peserta. Kita harus tahu pesertanya itu seperti apa, tujuannya itu seperti apa, kemudian materi yang akan diajarkan itu seperti apa, nanti akan berpengaruh terhadap metodenya, hingga medianya, dan evaluasinya. Nah, berbicara tentang seni gitu. Kalau menurut berdasarkan penelitian Prof. Ewing di Sydney University gitu ya. Dan Robin Ewing gitu, bahwa dari penelitian itu eh, menginspirasi kita bagaimana seni itu memiliki potensi yang besar untuk dipromosikan atau mempromosikan pemahaman diri dan memberikan keuntungan individu melihat dunia dari berbagai perspektif. Oke, nah tadi ngomongin pembelajaran orang dewasa, sekarang kita berbicara tentang bagaimana sih pembelajaran orang dewasa ini lebih bermakna melalui seni yang dapat membangun learning engagement
Yaitu sementara kreatif artful andragogi ini adalah pembelajaran orang dewasa yang penuh dengan seni menggunakan aktivitas seni dalam membangun pembelajarannya. Nah, apa aja sih yang ada gitu? Semua bentuk seni itu termasuk di dalamnya. Nah, yang pertama adalah imajinasi desain percobaan gitu ya. Eksplorasi, bermain, imajinasi, desain percobaan, eksplorasi, provokasi, metamorfora, ekspresi atau representasi, komunikasi dan pembentukan estetika tubuh atau media lainnya. Jadi semua proses seni itu bisa kita gunakan untuk menggerakkan proses pembelajaran orang dewasa. Dan terkadang seni ini itu akan memecah suasana yang tidak kaku. Dan ini beberapa gambar yang pernah saya lakukan untuk melakukan artful andragogi. Jadi memang pelatihan ini workshopnya dirancang bagaimana mereka menggunakan aktivitas seni untuk lebih memahami proses pembelajarannya. Dan tentunya ini menjadi tantangan sendiri, Ibu dan Bapak semuanya, di mana learning engagement itu dalam konteks andragogi ini ada pelibatan dari peserta ya. Ini pun juga masih dari kajiannya Prof. Ewing dalam bukunya yang mengatakan bahwa eh, seni itu punya potensi yang besar sekali, di mana kebutuhan praktisi seni pendidik atau siswa untuk sadar mengeksplorasi batas-batas antara disiplin ilmu seni untuk mengeksplorasi tetap menghormati integritas masing-masing dalam menggunakan seni ini, di mana kita tidak lagi em, seni ini tidak dieksploitasi, tapi seni ini digunakan sebagai tools dalam eh, learning engagement. Oke. Teman-teman, setiap individu itu harus memiliki penguasaan konten yang kuat, di mana Anda adalah seorang pengajar nantinya bisa berpikir kritis, berkomunikasi, kolaborasi, dan kreatif. Nah, maaf sedikit batuk, boleh saya minum ya? Oke, teman-teman semuanya. Di Artful Andragogy ini memberikan pengalaman belajar pastinya, yaitu bagaimana menguasai keterampilan abad 21. It's about critical thinking, communication, collaboration, creativity, namun juga curiosity, rasa ingin tahu, compassion, empathy, itu ternyata bisa memberikan kasih sayang atau action di mana compassion ini atau kasih sayang berkoneksi. Nah, koneksi ini bisa menumbuhkan keberanian dalam setiap individu. Jadi, artful ini sangat menyentuh pada diri sanubari yang paling dalam, sehingga orang bisa terlatih melalui proses seni yang kita lakukan dari berbagai aktivitas seni yang sangat banyak. Dan ini adalah contoh di mana saya menerapkan artful andragogi untuk melatih guru-guru ya dalam konteks mereka tidak hanya saja belajar tentang bagaimana proses belajar secara konsep, tapi diajak melalui pengalaman belajar dengan berbasis aktivitas seni. Nah, serunya lagi bahwa andragogi ini berseni yang kreatif menyediakan waktu untuk berpikir, berbicara bersama, bertanya, mendengarkan cerita sampai kepada shooting, filming ya, untuk menyimpan semua prosesnya. Oke, pembelajaran orang dewasa yang berseni ini tidak peduli seberapa baik atau buruknya, bukan untuk mendapatkan uang saja atau ketenangan, tetapi juga untuk mengalami, menjadi, mengetahui apa yang dalam dirimu untuk membuat jiwamu tumbuh lebih kuat berdasarkan Kurt Vonnegut tahun 2006. Nah, ini kita dengarkan testimoni ya dari proses Artful, di mana nanti teman-teman bisa mencoba untuk menerapkan Artful Andragogi ini dalam proses pembelajarannya. Sehingga proses pembelajaran orang dewasa tidak hanya saja menyenangkan, tetapi juga bermakna untuk rekan-rekan semuanya. Dari kegiatan hari ini saya sangat merasa senang. Mungkin awalnya saya merasa mungkin ngantuk, tapi ternyata menyenangkan sekali, the best, fantastic pokoknya. Kemudian mungkin pesannya, jadi
eh, saya ingin sekali bisa menghentikan kegiatan bullying di sekolah sini ya, di SMK Negeri 1 Lewiliang. Apalagi tadi sudah memerankan banyak apa aktivitas ya Bu ya, ide dan ide-ide dari Bapak Ibu guru dan ingin menyalakan lagu Stop Bullying setiap paginya agar anak-anak itu agar anak-anak hafal dan tidak ada lagi bullying di sekolah kayak gitu. Terima kasih. Mantap. Hasil karya siapa? Kita semuanya. Nah, keren ya, mereka itu bisa ternyata dalam waktu yang singkat untuk workshopnya 2 hari, mereka sudah bisa mengimplementasikan melalui bentuk-bentuk pembiasaan dengan seni gitu. Mereka jadi kayak eh, terinspirasi untuk dapat menggunakan seni tidak hanya pada proses artful andragoginya, tetapi ternyata mereka juga terinspirasi untuk menerapkan eh, pada konsep-konsep yang mereka temukan pada proses pelatihan ini. Baik, dengan pendekatan artful andragogi, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan aplikatif bagi peserta dewasa karena mereka tidak hanya saja mengalami ya, tetapi mereka juga terinspirasi untuk menggunakan artful andragogi ini kepada peserta didiknya. Nah, oke. Sekarang kita masuk kepada tahap terakhir. Bapak Ibu silakan join Padlet lagi. Di awal kita sudah perkenalan. Saya sudah memiliki polling dan beberapa pertanyaan yang dapat Ibu Bapak jawab. Selesaikan tantangannya, siapa yang dia paling cepat, itulah pemenangnya. Baik, terima kasih. Pemenangnya adalah Ibu Rifa yang telah menyelesaikan. Selamat Bu Rifa. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf, sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.